Mr. Joko Anwar dan Tara Basro, tepuk tangan. Halo. Kita perkenalkan dulu yang paling ujung, ini Joko Anwar, nulis skenario dan sutradara, udah tahu lah ya. Ini Tara Basro yang sudah main di PTE dan PTJ, bedanya PTE dia mau bunuh Christine Hakim, PTJ dia mau dibunuh Christine Hakim ya teman-teman. Profesi kalian dari Tara dulu mungkin, sebenarnya yang diharapkan seorang aktor ke sutradara itu apa sih? As creative collaboration, nanti berarti kebalikannya. Kalau dari pihak gue sih biasanya yang gue expect dari sutradara itu kejelasan visi, terus udah gitu memang sutradara yang sudah solid dulu secara skrip, secara visinya dia sendiri. Karena ketika lo ada di set kerja dengan begitu banyak orang dengan tim yang besar akan menjadi sangat sulit kalau misalkan sutradaranya nggak tahu mau ngapain atau belum jejak mau apa gitu. Dan penting juga untuk bekerja sama sutradara yang bisa ngebayar aktornya atau bisa menangkap isi emosi. Sutradara biasanya jadi masing-masing kru maupun pemain itu sebelum syuting ada persiapan pekerjaan rumah atau PR gitu kita sebut. PR aktor tentunya pertama dia harus paham skenario, paham karakternya itu apa secara detail ya, karakter dia dari mulai lahir seperti apa sampai dia masuk ke cerita. Yang kedua dia juga harus paham film ini visinya seperti apa. Jadi komunikasi antara sutradara dan aktor itu mutlak. Jadi ketika syuting sama-sama tahu yang mau di-achieve apa. Tentunya kita nggak ngomongin lagi seorang aktor itu harus bisa acting apa enggak, karena begitu seseorang diterima dalam sebuah project, diajak kerja sama untuk jadi aktor dalam sebuah film, tentunya dia harus sudah bisa acting. Makanya aku nggak pernah pakai yang namanya acting coach gitu, karena aku merasa bahwa aktor ketika dia masuk dalam sebuah proyek film atau dia diklaim sebagai seorang aktor udah harus bisa acting. Dulu jadi awalnya aku bisa masuk ke industri film itu gara-gara audisi musicalnya Bang Joko Anwar, di mana ada fase tes nyanyi, fase tes nari, masuklah ya gitu. Terus ya ketika tes acting gagal gue, jadi nggak keterima di musical on Rock. Tapi sejak itu akhirnya kenalan sama casting director dan segala macam. Ya pertama tampil di catatan harian si Boy ya teman-teman, itu juga ada di Google teman-teman. Tapi mungkin yang perlu ditanya, casting dalam filmnya Bang Joko itu seperti apa sih sebenarnya? Menarik banget sih, karena memang approach Bang Joko maupun itu ketika pre-production maupun casting itu unik. Jadi awalnya memang cuma dikasih lihat sinopsis ceritanya tentang apa. Terus udah gitu dikasih lihat karakter sheet yang tadi Bang Joko omongin gitu. Nah dari informasi itu kira-kira udah kebayang, biasanya dipanggil masuk ke ruangan dan ceritanya itu gue akan ditanya, dikasih situasi, terus udah gitu diminta untuk merespon sebagai karakternya. Si calon pemain itu skrip untuk dibaca, karena menurut gue itu nggak fair, karena mereka nggak tahu ceritanya, nggak tahu karakter mereka siapa, disuruh baca, dan tentunya tidak akan memuaskan sutradara karena memang mereka nggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya kita beritahukan karakter mereka apa dan gua kasih situasi dan mereka harus respon sesuai dengan karakter yang gue berikan, itu bisa menunjukkan satu, bahwa aktornya itu cerdas, yang kedua punya pemahaman tentang hidup, yang ketiga mereka bisa menerima arahan direction yang baik. Jadi 3 hal itu yang sangat penting buat gue. Senang sih kalau sama Abang karena dia jadi bisa, ibaratnya bisa meminjam kacamata pemain, terus dia bisa level with pemainnya gitu. Berarti lo beradaptasi dengan pemain-pemain lo? Ya harus, ketika syuting itu approach-nya berbeda. Jadi
tentunya ngomong sama Tara berbeda cara menyampaikan. Misalnya kalau Tara aku udah cuman pakai mata dia tahu oh, oke gitu. Ada juga pemain yang mungkin belum pernah kerja sama gue, ngomongnya juga harus lebih detail dari awal gitu. Ada juga misalnya anak kecil juga cara ngedirectnya juga berbeda. Jangankan itu, dua orang yang sama umurnya, pengalamannya, tapi egonya berbeda, ngomongnya juga harus berbeda. Kan tujuan kita adalah supaya mendapatkan karakter yang nail the story gitu. Jadi nggak apa-apa, capek sedikit saudara, ya harus ngomong. Dan gue prefer ngomongnya itu langsung. Jadi gue nggak lewat Astrada atau nggak lewat siapapun. Jadi kalau misalnya gue ngedirect, biasanya langsung ngomong ke pemain gitu. Abang biasanya kalau di set deket banget sama pemainnya sih, nggak pernah yang ada di tender mana gitu, tapi benar-benar deket kita. Apa karena lo aktor juga atau? Enggak lah. Enggak, gue sih mungkin kayak misalnya Tara. Gue kerja sama Tara berulang-ulang karena memang komunikasi sudah gampang banget, dan Tara selalu memberikan lebih dari yang gue harapkan gitu. Gue menginginkannya dia memberikan performanya 10, Tara I always give them 10. Tapi Tara selalu mengeksplorasi, selalu riset, dan akhirnya menambah banyak ke karakter-karakter yang dia mainkan. Gue selalu mengajak kru dan pemain itu menderita bareng untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kayak misalnya Kobe Mamai, kalau Tara capek dia harus istirahat di trotoar aja gitu pakai helm misalnya. Di Gundala yang budgetnya juga gede, sama juga kita syutingnya juga di pasar dan gak ada special treatment. Misalnya kita gak punya trailer, misalnya sekarang kan ada tren director kalau bikin film ada trailernya untuk sutradara, untuk pemain. Kalau misalnya ada masuk trailer, menurut gue itu gak bersama gitu, gak bersama-sama. Ada yang kena asing, enak, ada yang enggak. Kan nanti di lapangan syuting juga gak enak karena ada yang diistimewakan. Gue merasa bahwa harus ada kebersamaan di situ. Bahkan makan aja gak dibeda-bedain. Mau extras, mau pemain biasa, gak ada yang namanya istimewa, catering spesial itu gak ada. Kita kalau ngomong tuh gak pernah teriak-teriak, gak ada yang marah-marah, gak boleh ada yang marah-marah. Ngomongnya harus sopan, hargai semua. Karena Ajaib loh, set syutingnya Bang Joko tuh nggak pernah ada yang berantem. Padahal set syuting itu terkenal dengan konflik-konflik yang misalkan udah semakin lama syuting udah masuk 2 bulan, 3 bulan udah ada itu 3 bulan, 3 minggu udah mulai panas-panasan. Tapi kalau di set Abang nggak pernah. yang namanya film pertama itu bukan hanya soal teknis, tapi juga ngomongin estetika. Bagaimana kita menggunakan teknis untuk mencapai sebuah estetika tertentu. Itu aja limitless, karena yang namanya estetika tidak ada batasnya. Yang kedua, teknis film selalu berkembang. Dari alatnya saja berkembang, dan cara bercerita sering sekali berkembang mengikuti perkembangan teknologi. Karena kita mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru dalam bercerita. Jadi itu aja membuat kita nggak pernah berhenti belajar satu. Apakah saya masih membuat yang namanya shot list dan preface, termasuk storyboard, videoboard dan sebagainya? Masih. Bahkan dari mulai film pertama sampai sekarang semakin berusaha untuk disiplin untuk itu. Karena apa? Karena kita bikin film, kita tidak bekerja sendiri. Kita bekerja, ada namanya kru, ada yang namanya pemain. Mereka layak untuk mendapatkan seorang sutradara yang paham dia melakukan apa dan apa yang ingin dituju. Kalau misalnya kita jadi saudara tapi kita nggak membuat PR, kita tidak membuat misalnya shortlist, tidak membuat previsualisasi termasuk storyboard, videoboard, ketika di lapangan syutingnya bisa lama karena kita nggak tahu yang kita butuhkan apa, dan ini tentunya yang dikorbankan adalah kru dan pemain. Belum kita mulai syuting, dia bikin video exactly shot-shot yang dia mau take tapi pakai kru. Pemainnya kru, jadi itu lucu-lucu banget, absurd banget. Jadi setiap hari pemain nunggunya pengen liatin itu. Itu yang lo sebar itu ya? Iya. Tapi itu mulai dari kapan bikin video board? Dari mulai, kalau zaman dulu itu kesulitannya karena tidak ada video yang bisa langsung diedit. Jadi misalnya janji ini gue bikin storyboard. Kalau kalah storyboard, terus dari mulai modus anomali itu udah bikin video board karena sudah ada video di handphone yang bisa langsung gue edit. Terima kasih teman-teman, selamat sore. Halo teman-teman Nubi, saya Joko Anwar, tetap nekat bikin film.